sedangkan ada bom lagi. Ya, sedangkan WNI yang lainnya itu kanan bom, hujan bom, siapa yang menjamin? Yang ketiga, pintu perlintasan itu sudah dibom dan belum aktif. Jadi untuk sementara demi keselamatan kami mau tidak mau harus tetap berada di dalam rumah, dan ini kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pemirsa, ketegangan yang terjadi antara pihak Israel dan juga Hamas ini masih terjadi hingga saat ini. Bahkan dikabarkan hingga pada Rabu malam tadi waktu setempat sebanyak lebih dari 1.200 warga dari pihak Israel meninggal dunia. Begitupun sekitar 1.000 lebih warga di Palestina juga tewas akibat serangan di kedua belah pihak ini. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi di sana, kita sudah tersambung dengan salah satu aktivis kemanusiaan Indonesia sekaligus pembina Dewan Filantropi Nusantara Palestina Center. Ada Bang Abdillah Onim dan saat ini kami tidak bisa tersambung secara virtual dengan Bang Onim maupun secara Zoom karena memang kondisi di sana di jalur Gaza saat ini sedang tidak stabil dan demi keamanan kami hanya bisa berkontak dengan Bang Onim melalui saluran telepon saja. Baik, Bang Onim, Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. terima kasih Bang untuk waktunya bisa berbincang dengan kami dan mengenai situasi di sana Bang. Bagaimana situasi di Gaza saat ini setelah beberapa hari perang tersebut pecah? Iya, perkenalkan nama saya Abdillah Onim, akrab disapa Bang Onim. Saya aktivis kemanusiaan dan pembina Lembaga Filantropi Nusantara Palestina Center (FPC). Agresi peperangan antara kedua belah pihak terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 dan sampai dengan hari ini sudah berlangsung selama 6 hari. Sejak hari pertama memang sampai dengan saat ini situasi di Gaza belum kondusif, bahkan semakin gawat karena eskalasi semakin meningkat antara kedua belah pihak, baik itu dari pihak Israel maupun dari pihak Gaza yang melontarkan rudal ke ibu kota Israel dan beberapa wilayah di kota Israel lainnya. Sampai dengan saat ini memang korban berjatuhan dari informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan di Gaza City, hari pertama sampai dengan hari ke-6 update terkini warga Gaza yang meninggal dunia itu 1.100 orang lebih, dan yang cedera 5.339 orang lebih. Sampai dengan saat ini situasi di Gaza dilanda krisis parah, yang mana gelap gulita karena tidak ada electricity alias penerang listrik karena sudah diputuskan oleh pihak Israel. Selain dari gelap gulita karena tidak ada penerang, juga tidak ada air minum krisis, tidak ada makanan krisis, dan juga obat-obatan dari pihak Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan, bahkan menghimbau kepada seluruh negara-negara untuk demi kemanusiaan untuk peduli terhadap nasib para pasien yang sampai dengan saat ini mereka tergeletak dan tidak bisa terurus karena krisis obat-obatan dan juga krisis listrik yang dilanda oleh pihak Kementerian Kesehatan khususnya yang ada di Gaza atau di kota Gaza. Baik, berarti memang situasi di sana sangat mencekam ya Bang ya, dengan adanya serangan demi serangan yang dilakukan kedua belah pihak. Nah, situasi yang pertama itu kan pecah pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober lalu. Nah, bagaimana ketika situasi pecah, bagaimana situasinya gitu Bang di antara masyarakat yang ada di Gaza sendiri?
Iya, memang pada tanggal 7 itu masyarakat Gaza pun tidak mengetahui akan adanya terjadi serangan serentak dan serangan besar yang dilakukan oleh pihak Gaza ke beberapa pangkalan militer milik Israel. Jadi warga Gaza tidak ada persiapan sama sekali dalam hal memasok bahan makanan selama peperangan berlangsung atau menyelamatkan diri, khususnya warga Gaza yang tinggal di perbatasan antara Gaza dan juga Mesir. Jadi memang hari pertama itu serentak situasinya langsung mencekam, yang mana korban berjatuhan dan sudah mulai terdengar suara dentuman bom, yang walaupun memang hari pertama dentuman bom ke Gazanya masih sangat sedikit, karena memang pihak Gaza berhasil menghujani beberapa titik penting yang ada di Israel. Salah satunya adalah di pangkalan milik Israel di perbatasan antara Gaza dan juga Israel. Dan untuk situasinya sejak hari pertama masih bisa ditolerir ya, bisa beraktivitas seperti saya sebagai aktivis kemanusiaan. Hari pertama bisa keluar untuk mempersiapkan bahan bantuan bagi para pasien yang menjadi korban hari pertama pada saat terjadi peperangan tersebut. Nah, untuk hari kedua sudah mulai tidak bisa beraktivitas karena sudah ada serangan balasan dari pihak Israel, yaitu melakukan menghujani kota Gaza yang secara besar-besaran, yang memang tidak diprediksi sama sekali. Bahkan saya sendiri yang sudah menetap di Gaza lebih dari 12 tahun sejak tahun 2009, ini pengalaman pertama saya melihat peperangan terbesar yang belum pernah saya lihat di negara-negara lain, baik itu di Suriah, di Afghanistan, ataupun di Lebanon, ataupun di negara lainnya. Ini pertama kali sejarah mencatat bahwa peperangan besar terjadi dan serang berlangsung di wilayah Gaza yang mana berhadapan langsung dengan pihak Israel. Tentunya peperangan ini dari informasi yang saya dapatkan juga didukung langsung oleh pihak militer Amerika Serikat yang sudah berhasil memasok amunisi canggih mereka untuk mendukung pihak Israel dalam rangka melakukan serangan balik secara besar-besaran ke wilayah jalur Gaza. Akan tetapi dari pantauan saya di lapangan dan melihat langsung bagaimana banyaknya korban, sangat disayangkan yang menjadi korban di Gaza sendiri itu dari 1.160%-nya itu adalah lansia, anak-anak, dan juga perempuan. Jadi memang untuk saat ini sampai dengan detik ini itu serangan sudah mulai random alias serangan acak, yang mana tidak bisa diprediksi lagi rudal Israel itu sasarannya ke siapa dan ke lokasi mana. Dan sampai dengan saat ini memang serangannya acak, dan seluruh wilayah jalur Gaza, baik itu Gaza Utara, kota Gaza di tempat saya, di Gaza Tengah, dan juga di Gaza bagian selatan, semuanya diratakan yaitu dihujani rudal dan bom. Dari tadi malam sampai dengan saat ini pun kami belum bisa istirahat atau tidur karena di luar sana dentuman bom. Bahkan tadi malam itu ada salah satu rumah warga Gaza yang jaraknya itu tidak jauh dari kediaman Bang Onim, sekitar berapa meter ya, sekitar 70 meter dari kediaman Bang Onim. Itu salah satu rumah warga Gaza dirudal oleh pihak Israel, tetapi alhamdulillah tidak ada yang korban seperti itu. Masyarakat lokal sempat bilang bahwa serangan yang terjadi ini membuat semua bangunan rata dengan tanah, terutama di jalur Gaza ini karena serangan balasan yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan karena serangan tersebut yang masif, bangunan di sana tinggal puing-puing dan rata dengan tanah. Bahkan Israel sendiri kan sudah mengatakan bahwa mereka menghentikan aliran listrik ke jalur Gaza maupun juga suplai makanan dan juga obat-obatan ke sana. Nah, ini membuat kota Gaza, jalur Gaza ini seperti kota mati, kota hantu, begitu Bang? Iya, itu benar sekali. Seluruh wilayah Gaza, bangunan-bangunan itu runtuh dan roboh, dan akses jalan untuk evakuasi para pasien yang dilakukan oleh tim medis pun itu sangat terganggu karena jalan raya di apa namanya
gedung-gedung itu menutupi jalan raya akibat dibombardir. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, Gaza kota mati, malam gelap gulita, jaringan komunikasi dan internet memang tidak seperti sebelumnya karena semuanya dikuasai oleh pihak Israel. Jadi memang sampai dengan saat ini pergerakan warga Gaza itu sangat terbatas, yaitu dari dalam rumah hanya ke depan pintu rumah. Setelah itu masuk lagi, karena jika mereka keluar atau kami keluar dari rumah di depan jalan raya, maka akan dijadikan sasaran target rudal dari pihak Israel. Karena seperti yang saya katakan tadi, saat ini targetnya itu seluruh wilayah Gaza, alias siapapun yang ketangkap kamera drone dari pesawat milik Israel itu pasti dijadikan target. Kemarin pun memang dari Kementerian Kesehatan berduka cita karena ada 4 tim medis Bulan Sabit Merah Palestina itu sedang melakukan evakuasi terhadap korban. Tiba-tiba rudal dari Israel itu dijadikan target yang pada akhirnya meninggal dunia di lapangan, dan para pasien meninggal di situ, dan juga tim evakuasi dari Bulan Sabit Merah Palestina pun meninggal di tempat. Bang Onim, terkait dengan kondisi rumah sakit, di jalur Gaza, ada rumah sakit terbesar di sana yang kewalahan untuk menangani pasien-pasien yang menumpuk karena serangan Hamas dan Israel ini. Dan juga mereka mengaku kekurangan untuk persediaan obat-obatan, bahkan, hingga saat ini ada pasien yang masih mengantri untuk bisa ditangani secara langsung. Saat ini situasi di Rumah Sakit Al-Shifa bagaimana Bang kondisinya? Iya, salah satu pusat rujukan terbesar rumah sakit milik pemerintah Palestina di Gaza itu adalah Rumah Sakit Ashifa. Tanggal 5 Oktober kemarin dulu itu saya sempat jalan kaki Rumah Sakit Ashifa, bukan dengan menggunakan kendaraan karena sangat berisiko. Saya bertemu langsung dengan para pasien, anak-anak, lansia, dan perempuan. Bertemu langsung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, namanya Dr. Ashraf. Saya bertemu langsung dengan para pasien yang mana saking membludaknya para pasien itu satu bangsal atau alias satu tempat tidur itu diisi oleh 2 pasien anak-anak. Ini pertanda bahwa membludaknya para pasien itu mereka tidak punya tempat sama sekali. Bahkan pasien yang mengalami luka ringan contohnya itu tidak langsung dibawa pulang, tetapi tinggal di situ dan tinggal di emperan rumah sakit Ashifa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kekurangan dari obat-obatan dan juga alat kesehatan. Dan yang kedua, itu para pasien serta warga yang berlindung di sekitar rumah sakit Ashifa itu mereka tidak punya makanan. Coba kita bayangkan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 peperangan berlangsung, itu para pasien dan warga yang ada di sana itu mengalami krisis makanan. Nah, dengan demikian pada kesempatan ini saya pun kemarin dulu tanggal 5 itu saya datang dan memberikan bantuan obat-obatan amanah dari masyarakat Indonesia melalui lembaga filantropi NPC Nusantara Palestina Center. Dan demikian saya sebagai aktivis kemanusiaan menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk turut bantu meringankan saudara-saudara kita, khususnya para pasien dan warga sipil yang sedang dilanda krisis bahan makanan. Baik, Bang Onim sendiri berarti beberapa hari yang lalu, ke Rumah Sakit Al-Shifa ya untuk memberikan bantuan obat-obatan? Tanggal 5 Oktober, ini kan Oh, tanggal berapa hari ini ya? Tanggal oke. 11 ya? Baik. Baik, maaf, tanggal 5 Oktober berarti itu sebelum serangan tersebut berlangsung antara Israel dan juga pihak Hamas sendiri? Bukan, mohon maaf, bukan tanggal 5 Oktober. Saya ke rumah sakit Ashifa itu kemarin dulu. Pada tanggal berapa ya? Kemarin dulu itu. 2 hari yang lalu, Ini Bang? kan iya, itu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, berarti bukan tanggal 5 dong ya? Iya, berarti sekitar tanggal 10 Oktober 2023. Iya benar, 2 hari yang lalu.
Bang, Oke. mengenai kondisi rumah sakit, di Al-Shifa ini, beberapa petugas medis di sana kan mengatakan, sangat kewalahan dan ini kondisi darurat karena mereka tidak bisa menangani pasien secara maksimal karena banyaknya pasien atau membludaknya pasien yang datang, ditambah lagi, kurangnya stok obat-obatan, lalu juga suplai listrik yang diputus oleh pihak Israel. Bahkan ada sekitar puluhan orang atau puluhan pasien yang mengantri harus dioperasi, tetapi belum bisa ditangani oleh pihak rumah sakit ini. Nah, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan secara khusus oleh pihak berwenang Palestina terkait hal tersebut, Bang? Iya, sebenarnya dari pihak Kementerian Kesehatan atau pihak medis yang ada di Rumah Sakit Ashifa itu bekerja sudah secara maksimal. Mereka tidak pulang ke rumah karena saking banyaknya antrian para pasien. Nah, pihak Kementerian Kesehatan sudah menghimbau kepada negara tetangga yaitu negara Mesir agar supaya bisa membuka pintu perlintasan. Dengan dibukanya pintu perlintasan, tentunya para pasien itu bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada di Mesir. Akan tetapi kendalanya sampai dengan saat ini pintu perlintasan alias Rafah border itu ditutup karena tidak diizinkan oleh pihak Israel. Nah, faktor inilah yang membuat Kementerian Kesehatan di Gaza itu kewalahan yang pada akhirnya bukan hanya menumpuk di di UGD, akan tetapi menumpuk pasien itu menumpuk antrian menunggu itu di pelataran atau di halaman rumah sakit Ashifa. Coba kita bayangkan bagaimana mereka harus menunggu berjam-jam sedangkan kaki tangan mereka sudah putus yang harus diamputasi atau melakukan tindakan karena mengalami mengalami cedera serius. Ini karena tim medis jumlahnya sangat terbatas dan juga obat-obatan pun krisis dan juga alat kesehatan pun terbatas karena jumlah pasien itu saking banyaknya dan membludak itu obat-obatan tidak bisa menyesuaikan dengan jumlah pasien tersebut. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan pun menyampaikan mereka membutuhkan obat-obatan, dan saat ini di Rumah Sakit Ashifa itu pun gelap gulita karena tidak adanya penerang. Sebelumnya itu mereka punya penerang alias listrik, itu pun ada pasokan dari Israel, sudah diputuskan. Dan saat ini mereka mengandalkan genset. Nah, genset itu bertahan paling berapa hari sih? Nah, genset itu sudah tidak beroperasi lagi sejak kemarin. Coba kita bayangkan, kalau genset itu tidak beroperasi, sedangkan alat kesehatan untuk melakukan operasi besar, itu kan harus dengan menggunakan genset untuk menghidupkan alat kesehatan tersebut. Nah, itu tidak aktif sampai dengan saat ini. Dengan demikian, saat ini Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa kondisi kesehatan di Gaza itu sedang mengalami krisis parah. Dengan demikian mereka menghimbau kepada pemerintah Mesir agar supaya segera membuka pintu perlintasan antara Gaza dengan Mesir. Oke, berarti saat ini pihak berwenang Palestina masih mencoba untuk, berkoordinasi ataupun meminta pihak-pihak negara tetangga untuk bisa memberikan bantuan dan bantuan medis di jalur Gaza ini. Dan Bang, kita kan seperti yang kita tahu bahwa puluhan warga negara Indonesia juga masih berada di Gaza, di Palestina ini. Apakah saat ini ada progres tentang proses evakuasi yang akan dilakukan pemerintah Indonesia? Iya, beberapa waktu lalu saya sempat rapat dengan pihak Kemlu RI, Kedutaan RI di Kairo, Kedutaan RI di Dunia, Kedutaan RI di Syria dan di Lebanon dalam rangka membicarakan antisipasi dini proses evakuasi warga negara Indonesia di Gaza sebagai kewajiban pemerintah Indonesia melindungi warga negara Indonesia. Jumlah warga negara Indonesia yang ada di Gaza itu ada 10 orang. Ada 10 orang dan yang bersedia untuk dievakuasi itu berapa orang? 4 orang. Sedangkan ada bom lagi. Ya, sedangkan WNI yang lainnya itu mereka memilih untuk tinggal di Gaza. Nah, saya sendiri dan anak istri itu sudah sejak 3-4 hari lalu itu sudah berkoordinasi agar supaya bisa dievakuasi.
kami sudah siap, tas kecil sudah siap, semuanya sudah siap, dokumen sudah siap. Akan tetapi kendalanya saat ini yang bisa mengevakuasi, yang terjamin keamanan dan keselamatan kami hanya Palang Merah Internasional. Kendalanya adalah kantor Palang Merah Internasional yang ada di Gaza alias ICRC itu belum beroperasi. Dengan demikian, kalaupun nanti mereka beroperasi, maka pihak Palang Merah Internasional tersebut harus menjemput kami, setelah itu langsung membawa kami ke pintu perbatasan. Karena kami tidak bisa keluar rumah dan hanya menunggu siapa yang akan menjemput kami untuk dibawa ke perbatasan antara Gaza dan juga Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya adalah apakah pada saat evakuasi tersebut kiri kanan bom, hujan bom, yang menjamin itu siapa? Menjamin keamanan warga negara Indonesia pada saat evakuasi itu, yang menjamin itu siapa? Dan yang ketiga, kendala yang paling besar adalah kantor imigrasi antara Gaza dan Mesir itu dibom selama 2 hari, alias sampai dengan saat ini itu belum efektif atau diaktifkan. Jadi sampai dengan saat ini, walaupun koordinasi saya dengan Kemlu Kedutaan untuk proses evakuasi, itu ada beberapa kendala yang harus kami hadapi juga ke depannya seperti itu. Yang pertama tadi, siapa yang menjemput kami. Yang kedua, kiri kanan bom, hujan bom, siapa yang menjamin. Yang ketiga, pintu perlintasan itu sudah dibom dan belum aktif. Jadi untuk sementara demi keselamatan kami mau tidak mau harus tetap berada di dalam rumah, dan ini kami pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam situasi krisis seperti ini ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Bang Onim, kami di sini di Indonesia terus mengharapkan langkah-langkah pasti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri maupun pemerintah dunia untuk bisa mengevakuasi para warga sipil yang terjebak di 2 wilayah berkonflik ini. Dan Bang Onim, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang dengan Tribunnews hari ini, dan kami akan terus memantau situasi di sana. Terima kasih Bang Onim. Sama-sama, terima kasih. Ini terakhir juga pesan saya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu. Saya sebagai aktivis kemanusiaan yang berada di Gaza itu menghimbau kepada Kemlu RI dan pemerintah Indonesia itu kalau bisa mendesak Amerika Serikat, mendesak Palang Merah Internasional, mendesak PBB agar supaya kedua belah pihak, menghimbau kepada kedua belah pihak baik Israel maupun Gaza menahan diri agar supaya ada space atau tempat untuk ranah kemanusiaan. Yang mana kalau kita berbicara tentang ranah kemanusiaan, tentunya warga sipil di sana itu mereka ada yang masih di bawah reruntuhan rumah karena meninggal dunia dan luka-luka. Nah, kemanusiaan itu tugasnya adalah bagaimana caranya untuk melakukan atau menyelamatkan serta memberikan bantuan kepada para korban ini. Akan tetapi jika masih terjadi perang besar-besaran seperti ini dan tidak ada space atau ruang untuk kemanusiaan, maka pihak aktivis kemanusiaan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian, desakan dan himbauan dari pemerintah dan Kemlu RI itu sangat penting untuk menyelamatkan warga sipil yang sampai dengan saat ini mereka masih berada di bawah reruntuhan dan masih berada di emperan toko yang belum bisa dievakuasi. Ya itu aja, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih ya, mohon doanya ya. Oke. Amin, amin. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Bang Selamat Onim. Selamat siang. Baik Tribuners, itu tadi situasi terkini di jalur Gaza yang sudah diceritakan oleh Bang Onim selaku salah satu WNI yang berada di sana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.